Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brodianti Simbolon dari kelas T23A sebagai moderator. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komponen pasif dan komponen aktif. Sebelum memulai presentasi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Adrian Adam, Aldi Alpiansyah, Brodianti Simbolon, Juang Pandu Yoga, Lutfi Anas, Marsha Sevira Arjuna, Mario Nurlistyo, Najwa Cleva Rinjani, Rian, dan Setio Adri Nugroho. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Adrian Adam, saya dari kelompok Newbitron kelas TI23A, ingin menjelaskan tentang komponen pasif, di mana komponen pasif ini adalah komponen elektronik yang tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk beroperasi, yang memiliki fungsi mengatur aliran listrik arus atau yang disebut resistor. Kemudian ada yang untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik, yaitu kapasitor, serta menyimpan energi dalam bentuk medan magnet atau induktor. Nah, kemudian dari contoh 3 material tadi, yaitu ada resistor yang atau juga disebut penghambat, yang merupakan komponen elektronik yang memiliki 2 pin dan dirancang untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Juga yang kedua ada kapasitor, yaitu komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik, yang dimana bahan penyusun kapasitor itu ada 2 keping atau 2 lembaran penghantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Kemudian yang terakhir dalam komponen pasif ini yaitu ada induktor, di mana induktor atau reaktor adalah sebuah komponen elektronika pasif yang kebanyakan berbentuk torus, yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Baik, perkenalkan saya Aldi Alpiansyah dari kelas TI 23A akan menjelaskan perhitungan komponen pasif. Di sebelah kiri sudah tersedia resistor R dengan rumus V sama dengan I kali R, R sama dengan V per I. Keterangan V sama dengan tegangan atau volt, I arus atau ampere, R sama dengan hambatan atau ohm. Rangkaian sari R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah titik-titik ditambah Rn. Keterangan R total sama dengan hambatan total R1, R2, R3 sampai Rn sama dengan nilai hambatan masing-masing resistor. Rangkaian paralel dengan rumus R total sama dengan R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2. R total sama dengan hambatan total R1, R2, R3 sampai Rn sama dengan nilai hambatan masing-masing resistor. Untuk kapasitor, rumusnya adalah C sama dengan Q per V, dengan C sama dengan kapasitansi, Q sama dengan muatan, V sama dengan tegangan. Rangkaian seri 1 per C total sama dengan 1 C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 sampai 1 C per N. C total sama dengan kapasitansi total. C1, C2, C3 sampai Cn sama dengan nilai kapasitansi masing-masing kapasitor. Rangkaian paralel dengan rumus C total sama dengan C1 ditambah C2, C3 sampai Cn. C total sama dengan kapasitansi total C1, C2, C3 sampai C ke N sama dengan nilai kapasitansi masing-masing kapasitor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juang Panduyoga. NIM terakhir saya 1207 dari kelas TI23A. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai soal perhitungan resistor. Di sini sudah ada soalnya, yaitu sebuah resistor diukur menggunakan multimeter pada skala 2K ohm. Hasil pengukuran menunjukkan angka 1,5. Berapakah nilai resistor tersebut? Nah, di sini penyelesaiannya yaitu skala multimeter yaitu 2K ohm. Sedangkan hasil pengukurannya yaitu 1,5. Jadi, nilai resistansi resistor tersebut adalah 1,5 dikali 1 K ohm. Hasilnya yaitu 1,5 K ohm atau 1500 ohm. Selanjutnya di sini ada soal perhitungan kapasitor. Nah, di gambar samping sebelah kiri sudah ada contoh soal kapasitor seri, yaitu C1-nya 15, C2-nya 15, dan C3-nya 15. Kapasitas resistor total, cara penyelesaiannya yaitu 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3, yaitu 1 per C total sama dengan 1 per 15 ditambah 1 per 15 ditambah 1 per 15. Nah, ketiganya ini ditotalin yaitu hasilnya 3 per 15. Atau bisa dibalik menjadi 15 per 3. 15 per 3 hasilnya 5. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Najwa Clevarinjani dengan NIM 23416226201175 dari kelompok Newbitron TI23A. Saya akan menjelaskan tentang soal perhitungan induktor. Dibutuhkan nilai induktansi sebesar 10 mH pada rating arus 2A. Bagaimana cara menghitung nilai induktor untuk memperoleh nilai yang diharapkan tersebut? Penyelesaian contoh soal. Dua buah induktor dengan ukuran masing-masing 20 mH bisa dirubah menjadi nilai yang diharapkan yaitu 5 mH. Dengan perhitungan seperti ini. L sama dengan L1 dikali L2 dibagi L1 ditambah L2. L sama dengan 20 mH dikali 20 mH dibagi 20 mH ditambah 20 mH. L sama dengan 400 mH dibagi 40 mH. L sama dengan 5 mH. Adapun komponen aktif, saya akan sedikit menjelaskan tentang komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen elektronik yang memerlukan sumber daya eksternal untuk beroperasi. Adapun fungsinya yaitu yang pertama memperkuat sinyal, transistor dan IC. Yang kedua mengontrol aliran arus, transistor atau dioda dan dioda. Yang terakhir adalah sebagai saklar elektronik. Akan lanjutkan dari slide sebelumnya. Di sini menjelaskan tentang komponen aktif, yaitu komponen aktif dalam elektronika, yaitu komponen yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk beroperasi. Jadi di sini yaitu contohnya ada 3. Yang pertama ada transistor digunakan sebagai penguat sinyal saklar elektronik dan regulator tegangan. Sedangkan yang kedua ada dioda. Dioda itu memungkinkan arus listrik mengalir hanya dalam satu arah, sering digunakan dalam penyerahan arus. Terus yang terakhir itu ada integrated circuit. Jadi sirkuit elektronik yang dikemas dalam satu chip terdiri dari banyak transistor, dioda dan ada untuk berbagai fungsi seperti pemrosesan sinyal dan pengendalian perangkat elektronik. Jadi komponen aktif ini juga penting dalam berbagai dalam rangkaian elektronik seperti komputer dan sistem komunikasi.
Perkenalkan, nama saya Setio Dinugroho dari kelompok Newbitron TI23A. Saya ingin menjelaskan bagian dioda. Dioda adalah komponen semikonduktor yang memungkinkan arus listrik mengalir hanya dalam satu arah. Pengaplikasiannya ada rangkaian penyarah. Dioda digunakan untuk mengubah sinyal AC menjadi DC untuk memberi daya pada perangkat elektronik. Contoh sederhananya adalah rangkaian penyarah setengah gelombang atau penyarah jembatan, dan rangkaian pembatas tegangan dioda Zener. Jenis khusus dioda digunakan untuk mengatur tegangan dalam rangkaian. Transistor adalah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat saklar, penyarah, dan modulator sinyal. Pengaplikasiannya yaitu menguatkan sinyal listrik atau berfungsi sebagai saklar. Contoh sederhananya adalah saklar elektronik dalam rangkaian digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang IC integrated circuit. IC integrated circuit terbuat dari bahan semikonduktor, biasanya silikon, yang di dalamnya terdapat sejumlah besar komponen elektronik seperti transistor, resistor, dan kapasitor yang saling terhubung. Pengaplikasian melakukan berbagai fungsi elektronik yang kompleks seperti penguatan sinyal, pemrosesan data, dan pengendalian perangkat. Contoh pada laptop IC, mikroprosesor, atau CPU untuk pemrosesan data. Sekian, terima kasih.